Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Saudara, 4 tersangka dugaan korupsi replanting sawit Bengkulu Utara tahun 2019 hingga 2020 resmi mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu. Pasca ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Ditsus Kejati Bengkulu beberapa waktu lalu, keempat tersangka dugaan korupsi replanting sawit Bengkulu Utara tahun 2019 hingga 2020, yakni AS, Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya, ED, Sekretaris, SO Bendahara, dan PO Kepala Desa Tanjung Muara melalui kuasa hukum mereka, yakni Made Sukiade, resmi mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu. Ya, untuk sementara sesuai dengan kemauan harapan daripada para tersangka, kita melakukan upaya-upaya hukum. Upaya hukum ini adalah kita mengajukan rapid ya, mengajukan rapid dalam hal ini adalah ke Pengadilan Negeri Bengkulu ya. Upaya-upaya itu yang sementara kita lakukan. Sementara Humas Pengadilan Negeri Bengkulu, Rizwan Supartawinata, membenarkan pihaknya telah menerima pengajuan surat gugatan pra-peradilan atas nama AS dan kawan-kawan. Dan Ketua Pengadilan juga telah menunjuk hakimnya, yakni Hakim Tunggal Dwi Purwanti. Pada hari Senin kemarin tanggal 25 Juli 2022, penasihat hukum daripada Arlan Sidi bin Tulip, Eli Darmanwanto bin Ersa, dan Suhartono bin Teguh, satu lagi Priyanto bin Husain, ini mengajukan permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Bengkulu. Rencana persidangannya hari Jumat tanggal 29 Juli. Siapa majelis hakim? Majelis hakim akan dipimpin oleh Hakim Tunggal, yaitu Dwi Purwanti. Sebelumnya Kejati Bengkulu, Heri Jerman, mengatakan telah memiliki 2 alat bukti kuat perihal penetapan 4 tersangka dugaan korupsi replanting sawit Bengkulu Utara tahun 2019-2020. Kejati menambahkan modus yang dilakukan yakni sengaja memalsukan sejumlah dokumen penerima bantuan program replanting sawit, antara lain kartu tanda penduduk KTP penerima bantuan bukan pemilik asli kebun sawit, dan juga penerima bantuan ternyata sudah dinyatakan meninggal dunia. Bahkan penggunaan dana bukan untuk kebun sawit, namun realisasinya untuk replanting tanaman karet, tanaman jeruk, hingga membeli tanah milik hak guna usaha HGU Perkebunan. Total dana replanting sawit Bengkulu Utara mencapai 139 miliar rupiah lebih, dengan total kelompok tani penerima sebanyak 28. Satu kelompok tani mendapatkan dana bervariasi antara 25 hingga 30 juta rupiah per hektar, dengan luas lahan minimal tidak boleh lebih dari 4 hektar. Sementara akibat perbuatan yang dilakukan keempat tersangka dijerat pasal 2, 3 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tipikor junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.